Landasan pendidikan anak usia dini yang pertama, landasan empiris. Landasan pendidikan anak usia dini ini berdasarkan atas realita pelayanan pendidikan anak usia dini di lapangan yang belum merata. Yang kedua, landasan yuridis. Merupakan landasan pendidikan anak usia dini yang didasarkan atas hukum. Salah satunya adalah dasar hukum yuridis yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga, landasan filosofis, merupakan dasar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang erat kaitannya dengan hakikat pendidikan anak usia dini. Yang keempat, landasan psikologis. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa setiap anak memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Yang kelima, landasan keilmuan, berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak dengan dasar kerangka keilmuan. Yang keenam, landasan sosiologis, didasarkan atas persiapan anak untuk menghadapi jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih. Sejarah PAUD pasca kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1965 berdirinya Yayasan Pendidikan Lanjutan Wanita. Yayasan tersebut mendirikan Sekolah Pendidikan Guru TK Nasional di Jakarta. Tahun 1950 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar dan pengajaran di sekolah. Keberadaan TK resmi diakui sebagai pendidikan nasional. Pada tanggal 22 Mei 1950, IGTKI didirikan. Pada 1951 didirikannya Yayasan Bersekolah Ibu yang turut adil dalam pendirian TK yang tersebar di luar Pulau Jawa. Pada tahun 1951 sampai 1955, pemerintah mengembangkan kurikulum pada masa itu. SPGTK nasional didirikan di Jakarta dengan subsidi dan perkembangan berkelanjutan hingga keluar Pulau Jawa. Pada tahun 1957, GOPTKI mengadakan kongres pertama tahun 1959. Pada awal 1960-an, TK berstatus negara mulai didirikan. Tahun 1960 sampai 1963 pemerintah mulai mengirimkan sumber daya manusia untuk belajar di luar negeri. Dampak dari sumber daya manusia terjadi modernisasi pendidikan di tingkat PAUD. Pada tahun 1963 sampai 1964 lahir proyek Garai Baru. Inti dari kurikulum ini memfasilitasi anak-anak untuk mendekati keterampilan kebutuhan dan minat individu. 1965 sampai 1998 pergantian silabus kurikulum yang baru. Pada bulan November 1968 pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNICEF. Tahun 1970 terjadi kerjasama antara pemerintah dengan GOPTKI, IGTKI, dan PGRI. Pada tahun 1974 diberlakukannya kurikulum baru yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1968. Pada tahun 1984 diberlakukannya kurikulum baru dengan meliputi bidang pengembangan agama, PMP, kreativitas, dan lain-lain. Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. Tahun 1993 diterapkannya kurikulum TK. Dalam kurikulum tersebut ada dua kegiatan pokok. Yang pertama, program pembentukan perilaku dan program keterampilan dasar. Tahun 1998 diselenggarakannya Semiloka Nasional PIAUD di IKIP Jakarta. Periode 1998 sampai 2003. Otonomi yang berdampak pada penyelenggaraan PIAUD di pusat maupun daerah. Dengan dukungan Bank Dunia tahun 1998 sampai 2004, pemerintah merintis program pengembangan anak usia dini di 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Bali, Banten, dan Sulawesi Selatan. Program tersebut dilanjutkan pada tahun 2008 sampai 2013. Tahun 2003 sampai 2009 terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pertama kalinya PAUD diatur
diatur secara khusus yaitu dalam pasal 28. Pada tahun 2005 dibentuknya HIM PAUDI. Pada tahun 2004 sampai 2009, program PAUD menjadi salah satu program Depdiknas. Pada akhir tahun 2009, Permendiknas nomor 53 tahun 2009 tentang standar PAUD. Periode 2010 sampai sekarang ditandai dengan perkembangan kebijakan penggabungan pendidikan anak usia dini formal maupun non-formal di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini non-formal maupun formal melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, fungsi, tugas, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2010. Sistem pendidikan anak usia dini di Korea adalah setiap sekolah negeri dan swasta memiliki program dan kualitas yang sama. Mereka lebih banyak mengajarkan tentang kemandirian, kreativitas, dan sosialisasi, serta mengajarkan tentang norma dan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan PAUD di Korea dimulai dari 0 sampai 5 tahun untuk masa prasekolah dan TK. Pemerintah memberikan subsidi penuh untuk TK negeri dan 80% untuk TK swasta. Adapun sistem belajarnya di Korea ialah bermain sambil belajar. Anak dapat memilih kegiatan sesuai dengan minat dan bakat, keterampilan dasar di dalam kehidupan, pembelajaran sesuai dengan tema, pembelajaran aktif, dan mengajarkan kemandirian sejak usia dini. Institusi pendidikan anak usia dini amat sedikit yang dikelola oleh pemerintah. Hampir sebagian besar dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat. Berarti biaya PAUD masih ditanggung oleh orang tua dan masyarakat, ditambah kurangnya fasilitas yang kurang mendukung pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan akses pendidikan pada anak usia dini, ditambah minimnya gaji para guru pendidikan anak usia dini, dapatlah dikatakan kurang memadai. Solusi yang dapat saya simpulkan yaitu pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kebijakan tentang pendidikan anak usia dini yang kurang memadai, mengembangkan mutu dan pengembangan pendidikan anak usia dini di tengah masyarakat. Pemerintah juga harus menyesuaikan kemampuan pengajar di desa dan di kota dengan cara membuat program-program pelatihan kemampuan pengajar. Yang keempat, pemerintah dan swasta wajib mengadakan lembaga pendidikan anak usia dini yang sangat terjangkau atau hanya sekedar untuk masyarakat kalangan tidak mampu dengan subsidi dari pemerintah ataupun swasta. Ya, peserta didik anak usia dini yang baik. Yang pertama, aktif dan energik. Anak usia dini memiliki energi yang tidak ada habisnya. Mereka selalu aktif dan berenergi. Yang kedua, penasaran. Rasa ingin tahu anak begitu besar. Dia akan selalu mencari jawaban atas apa yang membuatnya penasaran. Yang ketiga, mahir berkata-kata. Saat kemampuannya berkembang, anak akan membentuk lebih banyak kalimat. Yang keempat, memiliki sikap yang tenang dalam situasi apapun dan mendengarkan apa yang guru katakan. Seorang guru yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sehat jasmani, rohani, dan sosial. Seorang guru harus memiliki sehat jasmani, rohani, dan sosial. Yang kedua, bertanggung jawab. Seorang guru harus bertanggung jawab akan apa yang telah dibebankannya. Yang ketiga, dapat memberikan penjelasan dengan baik dan benar agar si anak dapat memahami apa yang kita ucapkan dan jelaskan. Yang keempat, penyayang, sabar, dan aktif. Guru harus memiliki sikap yang penyayang, sabar, dan aktif. Yang kelima, ikhlas dalam menjalankan tugas. Yang keenam, profesional dan memenuhi persyaratan. Tujuan untuk penelitian PAUD yaitu
Yang pertama, menciptakan pengetahuan di PAUD. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang PAUD khususnya pada perkembangan anak ataupun guru. Yang kedua, pengembangan inovasi yang baru bagi PAUD, menciptakan keterampilan baru dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki proses atau sistem yang lama ke yang baru. Yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah di PAUD seperti problematika yang ada di lembaga PAUD ataupun permasalahan perkembangan anak usia dini. Ada yang pertama, mencari fakta-fakta yang baru dari hasil riset dan pengamatan. Yang kedua, mencari penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga, mencari berdasarkan identifikasi penyimpangan-penyimpangan di fokus penelitian. Yang kelima, mencari berdasarkan teoritas. Yang kelima, menemukan masalah penelitian yang belum terselesaikan. Intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi dan budaya. Hal ini mencoba untuk mengubah pandangan bahwa kecerdasan seseorang bukan hanya terdiri dari kemampuan logika dan bahasanya saja,